Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami di channel yang akan mengulas segala fakta dengan detail, mendalam, dan tentunya akurat. Kali ini, kita akan membedah prospek Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala AFF U23 ke 2025. Apakah di tangan Gerald van den Burg, Garuda Muda mampu terbang tinggi di rumah sendiri? Apa strategi pelatih asal Belanda ini? Siapa saja pemain kunci yang akan jadi tumpuan? Dan seperti apa peta persaingan di Asia Tenggara kali ini? Yuk, simak sampai habis. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Sobat Cek Fakta nggak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola nasional. Piala AFF U23 bukan sekadar turnamen biasa bagi negara-negara Asia Tenggara. Bagi Indonesia, turnamen 2 tahunan ini adalah ajang pembuktian generasi muda, batu loncatan menuju kompetisi yang lebih tinggi, seperti kualifikasi Piala Asia U23, bahkan Olimpiade. Sejak diadakan pertama kali pada 2005 dengan format turnamen kelompok umur, Piala AFF U23 menjadi barometer regenerasi tim nasional. Indonesia pernah meraih hasil membanggakan di edisi 2019 dengan keluar sebagai juara setelah mengalahkan Thailand di final. Namun pada edisi berikutnya, konsistensi menjadi PR yang belum terselesaikan. Tahun 2025, tantangan datang dari status Indonesia sebagai tuan rumah. Artinya, ekspektasi publik melonjak. Bermain di depan ribuan pendukung fanatik, Garuda Muda dituntut menampilkan performa terbaik dan, jika bisa, mengangkat trofi di rumah sendiri. Gerald van den Burg bukan nama asing di dunia sepak bola Eropa. Mantan pemain timnas Belanda ini pernah merasakan ketatnya kompetisi Eropa, termasuk memperkuat Ajax Amsterdam. Selepas gantung sepatu, van den Burg meniti karier kepelatihan dengan menangani tim-tim usia muda, salah satunya Ajax U21. Pengalamannya membina pemain muda Eropa membuat PSSI kepincut. Ia punya filosofi bahwa mental juara lahir bukan hanya dari strategi di lapangan, tetapi juga etos kerja sejak latihan. Bagi van den Burg, latihan adalah pertandingan. Siapa yang malas di latihan, akan sulit bersinar di laga resmi. Van den Burg terjun langsung ke lapangan latihan, melihat bagaimana pemain berinteraksi, siapa yang siap menerima instruksi, dan siapa yang punya potensi memimpin rekan-rekannya. Tidak seperti beberapa pelatih sebelumnya, van den Burg dikenal detail dan keras soal disiplin. Ia menonton banyak pertandingan Liga 1, Liga 2, hingga kompetisi usia muda. Misalnya, striker muda yang tampil moncer di Liga 1, gelandang kreatif jebolan akademi luar negeri, hingga bek tangguh yang pernah membela tim U19. Ia berdiskusi dengan klub-klub, pelatih lokal, bahkan memanggil beberapa pemain muda diaspora. Saya ingin melihat siapa yang mau bekerja keras dan siap berkembang. Filosofi ini berbeda dari pendekatan pelatih-pelatih sebelumnya yang kadang masih terpengaruh nama besar atau tekanan publik. Menariknya, meski sudah ditunjuk sejak Januari tahun 2025, van den Burg baru benar-benar menangani skuad secara langsung di pertengahan musim. Mengapa? Karena ia sengaja mengamati calon pemain dari jarak jauh. Ball possession dan pergerakan tanpa bola yang dinamis, kecepatan dan kemampuan duel 1 lawan 1 bisa jadi senjata mematikan di sisi sayap. Fokus utamanya adalah transisi cepat, bagaimana tim bisa menyerang secepat mungkin setelah merebut bola, sekaligus sigap bertahan saat kehilangan bola. Artinya, lawan akan ditekan sedini mungkin agar tidak leluasa membangun serangan. Pendekatan ini cocok diterapkan di Asia Tenggara, di mana sebagian tim masih kesulitan menghadapi pressing agresif. Proses seleksi tidak semata-mata melihat statistik. Dalam sebuah wawancara, ia menegaskan, "Saya memilih pemain bukan dari nama, tapi dari karakter." Dalam skuad proyeksi sementara, beberapa nama mulai mencuat. Meskipun van den Burg memantau sejak Januari, intensitas latihan baru terjadi menjelang turnamen. Sinkronisasi permainan bisa jadi belum maksimal. Kreativitas, visi bermain, serta kemampuan eksekusi bola mati membuatnya diandalkan. Vietnam, Thailand, dan Malaysia juga tidak tinggal diam. Vietnam, misalnya, selalu serius di kelompok umur. Thailand dikenal punya pembinaan usia muda yang konsisten. Beberapa nama potensial di antaranya. Terkadang sorak-sorai justru membuat pemain terburu-buru.
Disinilah peran Van den Broek untuk menjaga mental pemain tetap stabil. Struktur sepak bola usia muda mereka tertata rapi dengan kompetisi berjenjang. Fokus kami adalah bermain baik dari sesi latihan, karena itu modal untuk menang di pertandingan. Selain itu, mereka rutin mengirim pelatih lokal ke Eropa. Namun publik tentu berharap trofi bisa diraih di rumah sendiri. Dengan pondasi kuat, target lolos ke Piala Asia U23 2026 pun bisa lebih realistis. Jika filosofi Van den Broek dijalankan konsisten, timnas U23 bukan hanya bisa bersinar di Asia Tenggara, tetapi juga menapaki level Asia. Ronaldo kuateh meski masih muda, Ronaldo punya pengalaman internasional. Marcelino Ferdinand gelandang serba bisa ini bisa jadi jenderal lini tengah. Dewa, sapaan akrabnya, kuat di duel udara dan punya ketenangan dalam membangun serangan dari belakang. Di tangan Gerald Van den Broek, pola seleksi berbasis mentalitas dan kerja keras memberi angin segar. Tim ini tidak hanya disiapkan untuk menang, tetapi juga untuk belajar menghadapi tekanan besar. Alfeandra Dewangga meski lebih senior, usianya masih masuk kriteria. Bagas Kava bek kanan modern dengan kemampuan overlap dan crossing akurat. Garuda Muda terbang di rumah sendiri, tugas kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia adalah mendukung dan menjaga mereka tetap fokus terbang tinggi. Van den Broek dikenal mengusung permainan menyerang yang rapi dengan penekanan pada penguasaan bola. Ia sering menerapkan formasi dasar 4-3-3 atau 4-2-3-1 dengan modifikasi sesuai lawan. Kelebihan lain, Van den Broek juga mendisiplinkan pressing tinggi di area lawan. Namun, di atas kertas yang indah, tantangan selalu menanti. Pertama, waktu persiapan yang relatif singkat. Kedua, faktor cedera. Beberapa pemain pilar rentan cedera karena jadwal padat di liga. Manajemen fisik akan sangat menentukan. Ketiga, tekanan publik. Bermain di kandang sendiri memang memberi dukungan moral, tetapi bisa berbalik menjadi beban bila ekspektasi terlalu tinggi. Keempat, rival yang makin tangguh. Vietnam tetap jadi rival terberat. Thailand juga patut diwaspadai. Meski generasi emas U23 mereka beberapa tahun lalu sudah naik ke tim senior, bibit-bibit baru terus muncul. Malaysia juga melakukan banyak perbaikan dengan memperbanyak uji coba internasional. Sementara Myanmar, Laos, dan Kamboja kerap tampil mengejutkan dengan permainan cepat dan semangat pantang menyerah. Sebagai tuan rumah, Indonesia punya keuntungan psikologis. Dukungan supporter di stadion akan jadi energi tambahan bagi pemain muda. Namun, euforia ini harus diiringi kesadaran untuk tetap fokus. PSSI pun sudah menyiapkan segala infrastruktur, stadion, transportasi, hingga hotel bagi para peserta. Harapannya, suasana nyaman bisa mendukung performa optimal. Van den Broek secara terbuka menegaskan, setiap pertandingan penting, tidak ada lawan mudah. Dengan pendekatan disiplin dan pembinaan mental, target minimal adalah lolos ke final. Lebih dari sekadar trofi, yang terpenting adalah lahirnya generasi muda yang siap naik kelas ke tim senior. Perjalanan Garuda Muda di Piala AFF 23 2025 akan jadi ujian penting. Publik boleh berharap, tetapi pemain pun butuh ruang untuk berkembang tanpa tekanan berlebihan. Apapun hasilnya nanti, turnamen ini akan jadi panggung pembuktian. Nah, Sobat Cek Fakta, itu dia ulasan mendalam tentang prospek Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 ke 2025. Bagaimana pendapat kalian? Siapa pemain yang paling kalian tunggu penampilannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan fakta menarik seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Cek Fakta, teman setia pecinta sepak bola nasional.